Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, selamat datang, selamat menghadiri rilis yang biasa kita laksanakan setiap bulan. Tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk bersama-sama hadir pada siang hari ini. Jadi pada siang hari ini ada 3 materi yang akan kita rilis, akan kita sampaikan, kita expose ya. Yang pertama adalah inflasi, atau biasa kita sebut sebagai inflasi perkotaan ya. Kemudian nanti kita akan membahas juga mengenai nilai tukar petani. Dari nilai tukar petani ini ada derivasinya ya, atau turunannya adalah inflasi pedesaan ya, dari itu. Nah, kemudian yang terakhir nanti adalah mengenai kepariwisataan dan transportasi. Kita memulai dari topik pertama, yaitu perkembangan indeks harga konsumen ya, atau biasa perubahannya itu kita sebut sebagai inflasi ya. Jadi inflasi merupakan perubahan dari indeks harga konsumen, atau biasa kita sebut sebagai inflasi perkotaan ya. Karena yang kita cacah adalah rumah tangga perkotaan. Pada bulan Agustus 2019, inflasi kota Mamuju yang merupakan salah satu kota inflasi dari 82 kota adalah sebesar 0,43%. Memang angka ini kalau kita bandingkan dengan angka nasional masih di atas angka nasional ya, 0,12%. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala BPS. Sehingga ya, untuk tahun kalender ya, atau biasa kita sebut year to date, atau mungkin inflasi ya, dari katakanlah kalau di situ disebutnya Agustus 2019 terhadap Desember 2018, atau kita bisa bikin sederhananya inflasi sampai dengan bulan Agustus ya, dari Januari sampai Agustus ya, capaian inflasi kita adalah 0,87% ya. Sementara year on year ya, year on year ini adalah Agustus 2019 terhadap Agustus 2018. Mungkin nanti kita sebut juga nih sebenarnya angka sementara gitu. Angka sementara dari inflasi tahunan gitu. Kan kita biasanya kan nanti ujungnya itu kan inflasi tahunan. Untuk sementara ya, dengan kondisi yang ada, jadi year on year ya, atau mungkin kita sebut inflasi tahunan sementara ya. Nanti pada bulan Desember, nah itu year on year akan sama dengan year to date nanti di sana ya, sama dengan inflasi tahun. Kita sudah mencapai angka 0,98%. Dan kalau kita bandingkan ya, baik year on year maupun year to date, kita masih jauh ya di bawah angka nasional. Memang kalau inflasi bulan Agustusnya kita lebih tinggi, tapi secara kumulatif gitu ya, secara kumulatif ini kita masih jauh di bawah angka nasional. Di mana angka nasional untuk year to date ya, untuk inflasi tahun kalender sudah mencapai 2,48 tadi ya. Sedangkan untuk year on year-nya sudah mencapai 3,49. Jadi memang masih jauh ya angkanya. Nah, lanjut. Kita ingin lihat gitu ya. Dari terbentuknya 0,43 ya tadi ya inflasi di bulan Agustus, disumbang oleh kelompok-kelompok pengeluaran mana. Jadi ada 7 kelompok pengeluaran ya. Itu bahan makanan jadi rokok, minuman rokok dan tembakau, perumahan listrik, gas dan air, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Jadi kalau kita di sana gitu ya, kalau di kolom 2 di sana ya, di sana kalau kita lihat memang yang tertinggi inflasi adalah di bahan makanan, sehingga andil gitu ya, andil terhadap inflasi ya Agustus ya itu adalah 1,25. Nah, ini memang
akhirnya terkurangi gitu oleh ada deflasinya gitu. Jadi memang bahan makanan masih yang tertinggi ya, dengan 0,30, disusul oleh pendidikan, rekreasi dan olahraga juga masih tinggi di sana. Ya, kemudian yang deflasi adalah di transportasi komunikasi. Nah, kalau kita perhatikan di sini cuma nggak ada detailnya ya. Jadi dari kelompok bahan makanan, memang di sana ada yang mengalami inflasi, ada yang mengalami deflasi. Ya, kalau kita lihat di sana di kelompok bahan makanan ini yang tadi saya baca terbalik ya. Itu yang kolom 2 tuh andilnya, inflasinya kolom 3 ya, salah ya, 0,43. Jadi kalau kita lihat inflasi yang di kolom 3 di bulan Agustus memang tetap yang tertinggi adalah malah pendidikan, rekreasi, olahraga ya, salah tadi saya sebut, maaf koreksi ya. Jadi kita lihat inflasinya di kolom 3 ya, bulan Agustus ya. Bahan makanan 1,25, makanan jadi 0,02, listrik, gas dan air 0,05, sandang 0,25, kesehatan 0,59, pendidikan, rekreasi dan olahraga 1,26, dan transportasi, komunikasi dan jasa keuangan deflasi 0,03. Nah, kalau ini betul-betul artinya inflasi yang terjadi di bulan Agustus. Nah, bagaimana andil mereka terhadap terbentuknya angka 0,43 gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari angka 0,43 itu 0,30 aja itu dari bahan makanan gitu ya. Kalau kita berbicara sederhananya gitu. Nah, kemudian kelompok lainnya. Nah, memang di bahan makanan ini pun tidak semuanya inflasi ya. Jadi memang ada yang deflasi, ada yang inflasi. Jadi kebanyakan memang inflasi, tapi ada beberapa juga seperti padi, umbi-umbian ya, itu deflasi. Kemudian telur, susu dan hasilnya itu deflasi, sayur-sayuran juga deflasi ya. Nah, selain itu kelompok lainnya inflasi ya. Nanti itu pun bisa nanti dilihat di komoditinya lagi. Nah, jadi artinya memang masih peran daripada bahan makanan terhadap besar kecilnya inflasi yang terjadi di Mamuju ini masih dominan gitu ya. Lanjut. Nanti detailnya bisa dilihat di itu ya, di BRS yang sudah dibagikan. Nah, kalau kita berbicara komoditi, nah tadi saya sudah sebutkan ya. Ini kalau di sini yang dijembreng ini, yang dijabarkan ini semua bahan makanan ini. Jadi yang tertinggi tadi ya cabai merah. Ya, memang ternyata memang di sini harga perubahan harga yang tertinggi ya, tadi Pak Kepala BPS menyebut ya, Mamuju yang tertinggi ya. Nah, kemudian ikan ya. Nah, kemudian biaya pendidikan masih menjadi faktor pendorong inflasi. Kemudian yang menjadi pendorong penghambat ya deflasi kita anggap penghambat ya terhadap inflasi yang terjadi ya, masih juga di bahan makanan ya. Bawang merah ya masih deflasi 0,05%, beras deflasi 0,02%, kemudian juga telur ya masih. Nah, kalau lihat di ini ada lampiran juga dari kita ya. Nah, ini memang kalau di short berapa komoditi itu ya semua rata-rata memang bahan makanan. Namun yang disampaikan oleh pimpinan tadi ya, ada biaya pendidikan ya, terus emas perhiasan juga termasuk yang menjadi pendorong inflasi. Cuma memang andil dari emas kecil ya di sini. Memang perubahannya cukup tinggi tapi andilnya tidak sebesar bahan makanan. Dan juga barang-barang lainnya ya. Lanjut. Nah, ini perkembangannya kalau kita lihat dari waktu ke waktu. Jadi kita buat dua sisi ya, dari month to month ya, yang menjadi bulanan ya kalau kita lihat. Memang setelah 3 bulan pertama kita mengalami deflasi ya. Kemudian di bulan April mulai merangkak ya, kita inflasi 0,17, 0,62, 0,16, 0,10, nah sekarang 0,43. Jadi memang ini sudah mulai inflasi terus ini ya. Kita
akan lihat gitu ya bulan depan apakah ada penurunan ya. Nah kalau kita bandingkan dengan tahun 2018 ya, di sana deflasi ya 0,05. Nah, ini mungkin ada pergeseran ya pada saat tahun 2018 kan Lebaran Haji kan di bulan September ya. Sementara sekarang kan di bulan Agustus ya kita ada Lebaran Haji. Nah ini apa ini juga termasuk yang menjadi dampak daripada inflasi yang terjadi di bulan Agustus ya, karena kan kemarin tanggal 11 ya kita kan Hari Raya Idul Adha menjadi salah satu ya penyebab. Nah kemudian kalau kita lihat year on year ya, memang sampai dengan bulan Agustus ya kita masih jauh di bawah tahun 2018. Ini semua Mamuju nih ya, apalagi dibanding 2017 ya. Jadi pada 2018 yang lalu sampai dengan bulan Agustus ya, year on year kita sudah mencapai 2,27 ya. Sekarang kita masih dalam posisi 0,98 ya, belum mencapai 1%. Ya mudah-mudahan bisa tetap terkendali harga-harga yang terjadi sehingga sampai dengan akhir Desember mudah-mudahan lebih kecil dari 1,80. Jadi pada saat tahun 2018 yang lalu kita inflasi kita adalah 1,80, merupakan inflasi yang terkecil. Dan kalau dikaitkan dengan target RPJM ya, Provinsi Sumbar jauh memang angka ini ya, yang targetnya sekitar 3%-an, tapi pada 2018 inflasi kita 1,8. Ya, mudah-mudahan ini lebih kecil lagi tahun 2019. Lanjut, next. Lalu kita bandingkan antar kota-kota di Sulawesi ya. Ada 11 kota. Untuk inflasi memang yang tertinggi memang bukan di Sulawesi ya, bukan di Kepulauan Sulawesi, tapi yang terendah, deflasi ya, yang terendah adalah di Bau-Bau ya, dengan besaran minus 2, maksudnya kalau konteks terendah se-Indonesia secara nasional. Jadi Bau-Bau ya deflasi 2,10. Sementara kita masih di posisi middle ya, Mamuju 0,43, dia berada di tengah-tengah dari 82 kota. Dan kalau kita lihat untuk tahun kalender ya, untuk tahun kalender di kolom 4 ya, di sana terlihat bahwa kita kedua terendah ya. Memang yang paling rendah nih Bau-Bau nih, sampai dengan bulan Agustus masih deflasi 0,17. Sementara Mamuju ya, kita 0,87. Praktis memang termasuk yang kecil ya, kita nomor 2. Dan yang tertinggi adalah capaiannya adalah Kendari ya, yang sudah 3,4. Sedangkan year on year-nya ya, kalau kita lihat year on year ya, antara Agustus 2019 terhadap Agustus 2018 itu kalau kita lihat kita adalah yang terendah ya, Mamuju 0,98 angka yang terendah ya. Dan yang tertinggi adalah Palu ya, Palu kita maklum lah ya. Jadi sampai kondisi Agustus Palu sudah mencapai 4,79, kalau kita masih 0,98. Nah, itu mungkin ya secara garis besar mengenai inflasi di Mamuju ya. Secara detail nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat di BRS di sana, bisa dilihat per subsektor, komoditi-komoditi yang mungkin nanti bergerak ya, turun atau naik bisa dilihat di sana. Nah, kita beranjak ke nilai tukar petani. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BPS bahwa salah satu ukuran yang proksi dari
ukuran kesejahteraan petani adalah nilai tukar petani. Ya. Nah, nilai tukar petani ini merupakan rasio antara indeks yang diterima oleh petani ya dibanding ya atau dibagi indeks yang harus dibayar oleh petani. Kalau angkanya di atas 100 gitu, berarti yang diterima petani lebih besar daripada yang dibayar petani. Ya boleh dibilang petani memiliki keleluasaan untuk memanfaatkan kelebihan dari yang diterimanya dibanding yang harus dibayar. Ya boleh kita bilang daya beli petani agak lebih tinggi lah area dibanding lebih kemampuan petani untuk melakukan daya. Nah, kalau kita lihat nilai tukar petani Agustus 2019 ya, adalah sebesar 112,29. Angka ini cukup besar sebetulnya. Kalau secara nasional, ya, angka ini setelah kita 3 bulan, ya, mulai dari Mei, Juni, Juli, ya, angka nilai tukar petani kita tertinggi se-Indonesia secara nasional. Ya. Di Agustus ini, nah, kita kedua secara nasional. Yang tertinggi siapa? Ada di sana? NTB, nilai Nusa Tenggara Barat yang tertinggi. Jadi kita di posisi kedua ya. Nah, dan kalau kita bandingkan dengan kondisi Juli 2019, memang terjadi penurunan ya. Juli 2019 sebesar 113,25, sementara bulan Agustus 2019 kita ada 112,29, turun 0,85%. Next. Nah, sekarang kita melihat per sektor ya, dari subsektor ya, dari terbentuknya nilai tukar petani di Sulawesi Barat. Jadi kalau kita lihat semua sektor secara umum sebetulnya mengalami peningkatan ya, kecuali, nah ini kecualinya ini di sektor yang notabene sektor unggulan ya di Sulbar ya, perkebunan rakyat yang turun, kemudian perikanan khususnya perikanan budidaya ya. Nah, tapi kalau perikanan tangkap ya, nelayan itu naik masih. Nah, ini dua aspek ini yang sebenarnya cukup ini ya, tingginya perannya ya, khususnya di perkebunan. Ini memang ada penurunan ya di tanaman kakao dan kelapa ya Pak ya. Nah, ini yang menyebabkan perkebunan mengalami penurunan ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini gambarannya, karena turunnya perkebunan dan perikanan khususnya perikanan budidaya menyebabkan secara total terjadi penurunan NTP ya sebesar 0,85%. Lanjut. Nah, kali ini adalah ukuran juga ya, yang merupakan turunan ya, derivasi dari penghitungan nilai tukar petani, yaitu nilai tukar usaha pertanian. Nah, kalau yang tadi nilai tukar petani untuk komponen yang dikeluarkan oleh petani atau yang dibayar oleh petani masih termasuk konsumsi ya, konsumsi untuk rumah tangga ya. Nah, ini kita buang ya, artinya kita tidak ikut sertakan konsumsi, jadi betul-betul pengeluaran hanya untuk usaha ya, artinya kan untuk bibit, pupuk dan sebagainya lah ya, untuk aktivitas usaha. Nah, kalau dari sana ya hampir mirip ya secara struktur, hanya dua subsektor yang mengalami penurunan, yaitu perkebunan rakyat dengan perikanan budidaya. Nah, kalau kita lihat di sini memang secara NTP ya, NTUP ya, bukan NTP, nilai tambah usaha pertanian ya, turunnya memang tidak sebesar NTP ya. Kalau tadi deflasi atau minus 0,85, kalau ini minus 0,78 ya, memang nggak terlalu beda ya.
Nah, ini yang terjadi ya untuk NTUP, nilai tukar usaha pertanian, tambah sama. Nilai tukar usaha pertanian ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah yang saya sampaikan tadi. Kalau tadi di muka kita udah bicara mengenai inflasi perkotaan ya, yang dihitung dari indeks harga konsumen. Nah, bagaimana dengan inflasi pedesaan? Kalau pedesaan kan berarti di rumah tangga pedesaan. Nah, ini dari hasil harga produsen ini ya. Ini didapat ya gambaran seperti ini ya. Jadi kalau secara total gitu ya, untuk inflasi pedesaan sebesar 0,24 ya di bulan Agustus. Ya. Memang lebih kecil ya dibanding inflasi perkotaan, tadi kita 0,43 ya. Masih lebih kecil angkanya. Ya. Nah, kalau kita lihat ternyata memang hampir searah ya. Jadi yang besarnya juga itu adalah di bahan makanan ya. Kalau kita lihat sini. Nah, ini yang sama ya artinya dengan dengan inflasi perkotaan. Kalau kita lihat bahan makanan ya ada di itu bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Itu untuk bahan makanan 0,37%, makanan jadi 0,15 dan sebagainya. Nah, sementara untuk bulan sebelumnya memang deflasi gitu ya. Nah, ini ada perubahan yang cukup signifikan ini. Ya, artinya mungkin dampak dari Idul Adha ya masih juga tidak hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan. Ini yang terjadi. Lanjut. Nah, kalau kita lihat ya, ini di Pulau Sulawesi ini tidak secara tabulasi gitu ya, tapi secara sekarang geospasial ya. Kita lihat secara peta gitu ya. Sulbar ya yang hijau itu ya kita yang merah itu maknanya untuk NTP di bawah 100 gitu ya. Kalau kita lihat di sana di Sulawesi Tengah ya, di Sulawesi Tenggara itu masih di bawah 100 ya. Kemudian Sulawesi apa tuh yang di atas sana tuh? Utara ya. Nah, itu yang di bawah 100 itu yang warnanya merah. Sementara Sulbar ya karena kedua tertinggi se-Indonesia ya nasional pasti tertinggi se-Sulawesi gitu ya. Dan warnanya hijau. Inflasi pedesaan kita kalau kita lihat ya, yang merah adalah deflasi, yang kuning adalah inflasi. Jadi satu-satunya wilayah yang mengalami deflasi pedesaan ya. Yang lain inflasi semua adalah Sulawesi Tengah ya. Iya betul ya, yang merah Sulawesi Tengah ya. Iya. Jadi saya ini nih, wilayah petanya masih ini nih. Ini ternyata yang tengah itu Sulawesi Tengah ya, yang deflasi satu-satunya wilayah yang mengalami deflasi ya untuk inflasi pedesaan. Lanjut. Nah, itu kira-kira gambaran dari nilai tukar petani kita ya. Jadi memang petani kita kalau dari kacamata nilai tukar petani masih besarannya di atas 100 ya, bahkan cukup jauh lah di atas 100 ya, sekitar 112 gitu. Ya harusnya petani kita dari sisi ini gitu ya relatif cukup ya kesejahteraan nanti banyak lagi ukurannya ya. Kalau kita bilang cukup memiliki daya beli gitu ya, karena memberi keluasaan antara yang harus dikeluarkan dengan yang diterima. Nah, yang terakhir
yang akan kami sampaikan adalah tingkat penghunian kamar ya, TPK, atau kalau bahasa kerennya itu occupancy rate ya, kalau misalkan mungkin di hotel suka. Nah, kemudian juga kita akan melihat transportasi ya, baik udara maupun laut ya, di Sulawesi Barat seperti apa gambarannya. Nah, sebelum saya masuk ke sana, perlu saya ingatkan lagi bahwa yang ditampilkan di sini adalah kondisi bulan Juli ya. Jadi untuk transportasi dan tingkat penghunian kamar adalah situasi bulan Juli. Karena memang terus terang inflasi kita itu adalah termasuk yang tercepat ya. Rilis inflasi kita itu tercepat ya. Jadi bayangkan aja selesai pendataan bulan Agustus akhir ya, 30 itu tanggal 1-2 rilis. Jadi memang sudah nggak berjeda lagi gitu. Kalau ini kan harus diolah dulu gitu ya, belum data masuk dari dari responden dan sebagainya, akhirnya agak lag-nya lebih lama dibanding inflasi. Baik, kita lihat untuk hotel ya berbintang TPK pada bulan Juli ya 2019 ya, itu adalah sebesar 49,25 ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan 2018 ya adalah sebesar 37,58. Jadi memang masih terjadi peningkatan ya di sini, naik 6,02%. Kalau dibandingkan dengan kondisi Juli 2018 year on year ya bacanya ya. Kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya ya, bulan sebelumnya adalah 43,23 ya, menjadi 49,25. Berarti naik sebesar 6,02% kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tapi kalau year on year-nya ya, atau dibandingkan dengan Juli 2018 dari 37,58 naik menjadi 49,25. Jadi naik sebesar 11,67%. Ini gambaran untuk hotel bintang ya, antara tahun di kondisi bulan Juli 2019. Next. Nah, bagaimana dengan yang non bintang ya? Kalau kita lihat, nah berbanding terbalik dengan untuk year on year-nya ya khususnya ya dengan bintang tadi. Tapi kalau kita bandingkan terhadap bulan sebelumnya memang masih naik ya. Jadi kondisi Juli 2019 untuk TPK hotel non bintang atau melati atau sekarang namanya apa istilahnya ya, masih melati ada non bintang lah dan akomodasi lainnya, itu memang terjadi peningkatan kalau kita lihat ya antara Juni ke Juli ya. Juni 15,30 naik menjadi 17,28, naik 1,98%. Namun kalau kita bandingkan terhadap tahun sebelumnya ya, di Juli 2018 ya, sebesar 22,05 terjadi penurunan ya. Di Juli 2019 17,28, jadi turun sebesar 4,77%. Ini yang kondisi yang kita lihat ya, untuk hotel non bintang. Lanjut. Nah, lebih dalam lagi kita ingin melihat sekarang berapa lama rata-rata tamu menginap pada hotel berbintang. Jadi kalau kita lihat ini secara rata-rata ya, makanya kok ada harinya 1, sekian. Yang per hari kan cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi kalau karena memang hitungannya dibagi dengan jumlah pengunjung dan sebagainya, ini seperti ini gambarannya lah.
Ini kalau kita lihat untuk tamu, jadi tamu kita bagi ya, tamu asing dengan tamu Nusantara atau biasa disebut Wisman dan Wisnus ya. Kalau untuk tamu asing ya, kita lihat yang kanan ya sini ya, yang di sebelah kanan itu di 2019 ya adalah sebesar 1,54 ya. Sementara di bulan Juli itu 1,54, sedangkan di bulan Juni ya 1,29, naik berarti ya untuk month-to-month-nya ya. Jadi dari bulan ke bulannya naik ya 0,25. Sedangkan kalau dibanding dengan tahun sebelumnya ya, terjadi penurunan ya sebesar 0,18 hari, jadi dari 1,72 menjadi 1,5. Untuk tamu Nusantara kalau kita lihat di sana sebesar 1,84 di bulan Juli 2019 ya. Kita bandingkan dengan tahun sebelumnya justru terjadi penurunan ya, Juni 1,97 ya. Jadi month-to-month-nya turun 0,13 hari. Sementara untuk year on year-nya berbalik, justru terjadi kenaikan untuk tamu Nusantara ya, dari 1,44 menjadi 1,84. Ya benar ya, ini yang asing yang sebelah kanan ya. Jadi kondisi seperti ini ada sedikit terbalik nih. Jadi untuk month-to-month tamu asing naik, month-to-month tamu Nusantara turun. Ya, sementara year on year tamu asing turun, year on year Nusantara naik. Jadi kalau kita kan biasanya bicaranya nanti di akhir kan year on year ya. Jadi ternyata masih sangat berpotensi bisnis kita ya dalam penggunaan sarana akomodasi di Sulawesi Barat ya. Jadi wisatawan lokal gitu ya. Biasanya sih ini pegawai negeri yang menggunakan jasa akomodasi karena memang dari porsi penggunaan hotel itu yang benar-benar orang nginap itu nggak sampai 5%. Jadi kebanyakan di mana-mana oleh ya konvensi ya rapat-rapat bisnis, tapi yang banyak sih rapat-rapat. Makanya ya itulah secara year-on-year tamu Nusantara yang banyak. Next. Nah sekarang kita ke transportasi. Nah, nanti silakan teman-teman lihat gitu ya ini. Jadi kalau dari gambaran ya pencatatan kami ya, yang kami peroleh dari informasi kita kan dari Sapura sana ya, Bandara Padang yang merupakan satu-satunya bandara kita ya untuk penerbangan. Kalau kita lihat ya, secara total ya penerbangan datang dan berangkat ya, aktivitas penerbangan di Tanpa Padang ya. Kalau kita lihat di 2019 ini dibandingkan dengan kondisi bulan sebelumnya memang agak naik sedikit lah ya dari Juli terhadap Juni naik sedikit 11,11%. Tapi kalau kita bandingkan dengan 2018 memang cukup jauh nih penurunannya ya. Artinya dari 148 menjadi 110. Nah, itu sebesar 25,68%, cukup tinggi ya. Ini karena mungkin harga tiket ya yang sekarang ya walaupun turun tapi turunnya tidak signifikan ya. Jadi memang orang mungkin masih lebih karena kalau yang apalagi untuk kalau perjalanan mungkin dinas ya kan itu nggak terlalu, tapi mungkin kalau yang pribadi nih ya mungkin naik bus ke ini ya ke Makassar ya, baru dari Makassar cari pesawat yang ini gitu lah ya, yang available gitu untuk ke tujuan selanjutnya. Mungkin ini yang menyebabkan ini. Jadi sehingga ini pun Garuda sudah mulai membatasi lagi dia kalau nggak salah Oktober, jadi tidak ada penerbangan Senin dan Sabtu kalau nggak salah Oktober ya. Nah, sekarang aja udah mulai beberapa ini juga tidak ada penerbangan. Ini yang mungkin
salah satunya juga ya menjadi penyebab itu. Lanjut. Nah, untuk yang sekarang kita jumlah penumpang, kalau tadi kan penerbangan ya, sekarang jumlah penumpang kalau kita lihat yang berangkat ya di tahun 2019 kalau kita lihat ya, sebetulnya kalau untuk month to month ya naik ya, jadi bulan Juli terhadap Juni ada kenaikan ya sebesar 21,98%. Tapi kalau kita bandingkan, kalau tadi ya jumlah penerbangannya aja jauh ya menurun, itu ternyata hampir sama ya besarannya karena jumlahnya sekitar 25%. Ini jumlah penumpang yang berangkat pun ya sekitar 25% juga turunnya. Sedangkan yang datang ya ini lagi sekitar 29% turunnya nih ya dibanding tahun lalu ya. Ya besaran yang ada. Sementara kalau mantumannya memang masih ada kenaikan ya karena dampak ini kan semenjak akhir 2018 ya, beberapa pengurangan penerbangan, terus penurunan harga tiket juga yang tidak terlalu tinggi juga. Ya ini juga mungkin menyebabkan juga ya ada penambahan penumpang walaupun tidak terlalu signifikan ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya memang lumayan ini kalau 25% itu berarti seperempatnya ya. Jadi yang perlu mungkin nanti bagi mungkin instansi yang berkaitan dengan hal ini jadi indikator juga ya, artinya indikator kunjungan ya orang luar ke Sulbar ini juga jadi sebuah gambaran gitu. Penurunan sampai 25%. Lanjut. Nah, kemudian pelayaran ya. Nah, kalau kita lihat ya, coba kalian lihat, apakah tadi penurunan dari sisi penerbangan itu bergesernya ke pelayaran gitu. Atau tidak naik pesawat tapi naik kapal laut gitu. Coba kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini month to month dan year on year-nya naik ini dua-duanya. Jadi kalau kita lihat ternyata memang mungkin apakah ini artinya karena tingginya biaya ya angkutan udara sehingga orang memilih opsi untuk naik angkutan laut ya. Nah, kalau kita lihat month to month naik ya, dan kita lihat juga year on year-nya juga naik. Berarti memang ya apakah ini indikasi salah satunya ya. Naiknya juga cukup tinggi ya. Kalau year on year-nya naik sekitar 42,06, tapi kalau tadi angkutan udara turun 25% ya, 25 sampai 29%. Sementara untuk penerbangan pelayaran tadi kalau penerbangan turun 25%, pelayaran ya gitu ya. Kalau pelayaran kapal yang datang dan berangkat naik 42% gitu ya. Kalau dibandingkan tahun lalu, jadi gambaran seperti itu. Jadi kalau di transportasi penerbangan kalau kita bandingkan dengan tahun lalu turun 25%, tapi pelayaran gitu, dibandingkan dengan tahun lalu naik 42%. Nah, ini yang gambaran dari angkutan laut. Ya. Lanjut, bagaimana dengan penumpangnya? Jadi kalau memang, nah kita lihat month to month-nya ya dari bulan ke bulannya untuk yang berangkat secara jumlah penumpang. Nah, tadi kalau pelayarannya sih meningkat ya, cukup signifikan, tapi jumlah penumpangnya ini berangkat hanya yang tadinya di bulan Juni 6.200 menjadi 4.000, nah turun 26%. Sementara kalau dibandingkan dengan tahun lalu gitu ya, memang tidak sebesar jumlah pelayarannya, penumpangnya tidak terlalu banyak ya. Ininya penaikannya hanya 1,73% berangkat. Nah, apakah di sini kondisinya sebagian besar memang bukan orang
yang berangkat tapi ada barang sebagian di sini. Ini yang perlu dikaji lagi nanti Pak Teddy lebih dalam. Karena dari sisi jumlah pelayarannya naik signifikan, tapi penumpangnya hanya naik 1,73% dibanding tahun sebelumnya. Ini yang artinya nggak mungkin kan kapalnya juga kosong datang ke sini, pasti kan ada entah isinya itu penumpang atau barang. Nah sementara untuk yang datang dan barangnya bersama. Cuma yang datang itu lebih besar ininya. Kalau tadi hampir seimbang. Kalau tadi hanya yang naik itu hanya 1,70, yang berangkat hanya 1,7% dibanding tahun lalu. Sementara kalau untuk yang datang ya, dibanding tahun lalu itu kenaikannya sampai 18%, lumayan. Nah turunnya memang kalau dibanding bulan sebelumnya ini yang juga cukup tinggi ya, 35,4%. Nah ini gambaran dari perkembangan angkutan laut ya. Jadi ada sebuah pertanyaan itu ya, artinya dari sisi armada yang keluar masuk ya, yang datang dan berangkat dari Sulbar ini itu terjadi peningkatan yang tinggi gitu. Sementara jumlah penumpang yang naik gitu, dan yang berangkat dan datang tidak terlalu signifikan gitu kalau kita lihat. Bahkan antara bulan sebelumnya dengan bulan yang sekarang, yang Juli terhadap Juni itu cenderung turun. Artinya Pak ada kembali lagi ke angkutan udara atau memang menggunakan opsi lain yaitu angkutan darat misalnya. Nah ini yang perlu dikaji lagi untuk gambaran ini. Masih ada? Oke, jadi itu ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya, gambaran dari